Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan S1 Teknik Informatika semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah rangkaian logika kombinatorial display 16 segmen. Mata kuliah ini adalah sistem digital yang diampu oleh Bapak Agus Isa Martinus, MT. Berikut alur presentasinya. Yang pertama adalah mengenal rangkaian logika kombinatorial. Yang kedua, merancang rangkaian logika kombinatorial. Yang ketiga, itu mensimulasikan hasil rangkaian menggunakan software. Baik, mungkin kita langsung saja mulai ke yang pertama, yaitu mengenal rangkaian logika kombinatorial. Rangkaian kombinatorial merupakan sebuah rangkaian pada sistem digital yang berisikan gerbang logika dengan nilai output yang ditentukan berdasarkan kombinasi dari input rangkaian tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa rangkaian logika kombinatorial ini merupakan gabungan dari beberapa gerbang logika yang nantinya output tersebut akan menampilkan karakter atau rancangan sesuai perancangnya. Selanjutnya yaitu gerbang logika. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa rangkaian logika kombinatorial ini merupakan gabungan dari beberapa gerbang logika. Apa sih gerbang logika? Gerbang logika merupakan rangkaian yang menerapkan dasar-dasar yang memakainya. Gerbang logika juga beroperasi berdasarkan bilangan biner 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar boolean. Gerbang logika umumnya ada 7 jenis, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, XNOR, dan XNOR. Tapi saya di sini hanya memberi 3 contoh saja, yaitu gerbang logika AND, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Saya akan menjelaskan input dan outputnya gerbang logika tersebut. Yang pertama yaitu AND. AND ketika input AB-nya itu 0, maka outputnya 0. Jika input AB-nya 1, maka outputnya 1. Kalau misalkan inputnya itu tidak 1, berarti itu 0. Yang kedua yaitu gerbang logika OR. Gerbang logika OR ini jelas berbeda sama gerbang logika AND. Karena gerbang logika OR ketika input A itu 0 dan input B itu 0, maka outputnya 0. Dan jika input A-nya 0 dan input B-nya 1, atau input A-nya 1 dan input B-nya 0, maka hasilnya 1. Dan juga kalau misalkan input A-nya 1 dan input B-nya 1, maka outputnya 1 juga. Yang ketiga yaitu gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT ini berbeda sama gerbang logika OR dan AND, karena dia memiliki cuma satu inputan saja. Contohnya tuh seperti ini. Ketika inputnya 0,
maka outputnya 1. Dan kalau misalkan inputnya 1, maka outputnya 0. Yang kedua yaitu merancang rangkaian logika kombinatorial display 16 segmen. A. Spesifikasi. Ketika saya sudah merancang rangkaian logika kombinatorial, saya membutuhkan yaitu 5 input atau saklar. Contohnya yaitu misalnya saklar 1 adalah A, saklar 2 adalah B, saklar 3 adalah C, saklar 4 adalah D, dan saklar 5 adalah E. Saklar akan on atau simbolnya itu adalah angka 1. Kalau off itu simbolnya itu 0. Khusus saklar A akan bernilai 1 terus. Jika nilainya 0, maka display akan blank atau error. Output atau karakter yang ingin ditampilkan yaitu 15 karakter dengan display 16 segmen yang terdiri dari S0, S1, S2 sampai SF. Untuk karakter yang saya tampilkan nanti yaitu seperti ini. Yang pertama adalah huruf A, kedua K, 3H, keempat M, 5A, 6D, strip 7, 8R, 9I, 10F, 11A, 12D, 13L, 14I, dan 15 adalah 2. Selanjutnya kita akan membuat tabel I/O atau input output. Tabelnya tuh seperti ini ya. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita masukkan input saklar terlebih dahulu dengan 5 saklar seperti ini. Yang pertama yaitu ada saklar A, saklar B, saklar C, saklar D, saklar E. Lalu kita masukkan karakter yang ingin kita tampilkan, yaitu seperti ini, yaitu A, K, H, M, A, D, strip, R, I, F, A, D, L, I, 2. Bagaimana dengan outputnya? Outputnya kita akan menghasilkan output sesuai karakter tersebut. Saya di sini ingin menjelaskan membuat output dan saya ingin kasih contoh karakter, yaitu adalah huruf A. Seperti ini ya, huruf A di sini. Untuk outputnya kita bisa lihat di sini ada desain display 16 segmen. Untuk karakter A ada di segmen S4, S3, S2, SA, SE, dan SC. Segmen yang ditempati karakter A akan bernilai 1 dan dimasukkan ke dalam outputnya. Berikut adalah ekspresi boolean. Gimana bisa caranya dapat ekspresi boolean? Ekspresi boolean tersebut adalah didapatkan dari output karakternya, namun ditentukan dari segmennya. Berikut hasil penyederhanaan
ekspresi boolean menggunakan keymap. Nah, ini contohnya hasil penyederhanaan ekspresi boolean menggunakan keymap. Yang ini adalah ekspresi boolean nilainya, dan ini adalah hasil penyederhanaan menggunakan keymap boolean. Selanjutnya yaitu mengsimulasikan rangkaian menggunakan software logism.